Alhamdulillahirabbil alamin. Jamarakumullah, mudah-mudahan apa yang kita baca dari mulai Ratibul Haddad dan kemudian baca Maulid Simtudirar dan juga doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diampuni segala kesalahan dalam bacaan-bacaan kita. Amin. Mohon maaf ini karena kita masih belajar. Jadi mungkin ada 1, 2 dan mungkin juga banyak tidak 1, 2 salah baca, salah dalam mengartikan dan seterusnya. Mohon maaf dan mudah-mudahan nanti dikoreksi oleh guru kita Habib Hasan Shahab yang beliau tentu adalah berpengalaman karena lulusan dari Yaman asli begitu. Oleh karena itu kesempatan berikutnya kita serahkan kepada beliau untuk memberikan tausiah kepada kita. Kita serahkan waktunya juga, tergantung Habib ini. Karena ini spesial ya, di waktunya tidak dibatasi. Lapar ya. Baik, tidak panjang kata, saya serahkan kesempatan berikutnya kepada guru kita Al Habib Hasan Shahab dengan temanya memang ini latar belakangnya begini sebetulnya. Jadi kita membaca di kitab Syarah Hadis Jibril itu karangan Habib Zain bin Smith, itu di bagian ihsan, di situ dijelaskan ada 10 sifat yang kemudian disebutkan Imam Al-Ghazali sebagai sifat-sifat yang terpuji di dalam ihsan itu. Level pertamanya dari taubat, kemudian khauf, takut. Nah, yang ketiga ini adalah zuhud. Nah, kita baru sampai di level 3, ini pun berat gitu karena karena itu mungkin ya ini kaitan dengan tema itu, maka ini temanya kaitan dengan zuhud untuk para pengemban dakwah, karena ini yang hadir banyak teman-teman ya yang aktif dalam kegiatan dakwah. Oleh karena itu perlu kita bekal bagaimana menghadapi dunia dan apapun yang kaitan dengan dunia, kaitan juga dengan tema zuhud ini. Oleh karena itu kita mengambil tema tentang pentingnya zuhud bagi para pengemban dakwah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu manfaat yang akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Hasan Shahab. Oleh karena itu kesempatan berikutnya saya serahkan sepenuhnya kepada beliau. Tafadhal Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pimpinan daripada Majelis Romata Al-Ustadz Ikhwanul Hakim, kita doakan semoga beliau diberi keberkahan oleh Allah, keluarga beliau diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada para ustadz, para kiai, para kesepuhan, semoga guru-guru kita diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada majlis milad daripada Majlis Romata, kita doakan semoga majlis ini majlis yang diberkahi oleh Allah, majlis yang diridhoi oleh Allah, amin. Majlis yang bermanfaat untuk umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu, beliau adalah sahabat dan juga sepupu serta menantunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu, beliau adalah pintunya ilmu. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa ali babuha.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi sahabat yang paling alim adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Beliau berkata bahwa inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Beliau berkata bahwa di antara banyaknya nikmat-nikmat dunia, cukup bagimu Islam sebagai nikmat yang paling besar. Nikmat dunia banyak, tapi beliau menjelaskan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya ketika Allah jadikan hambanya itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling besar. Sedangkan para ulama menjelaskan bahwa Syekh Nawawi Banten radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan nikmat yang paling kecil itu adalah nikmat sehat. Nikmat yang paling kecil adalah nikmat sehat, ya. Padahal di dunia kita merasakan sehat itu nikmat yang paling besar. Orang dalam keadaan sehat nikmatnya luar biasa. Ini yang kita rasakan di dunia yang sifatnya hanya sementara. Tapi nanti di akhirat kita akan merasakan nikmat yang paling besar adalah nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling kecil itu adalah sehat. Bahkan diriwayatkan nanti di akhirat, orang ketika melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, maka akan berharap sepanjang umur hidupnya dalam keadaan mendapatkan musibah. Kalau orang nanti di akhirat melihat betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita minta musibah. Ya, kita tahu pahala sabar ketika mendapatkan musibah sangat besar. Bukan berarti kita minta musibah. Mengapa? Karena orang yang minta musibah berarti sok kuat. Ya, sedangkan kita ini belum tentu kuat, ya. Kita harus merasakan bahwa diri kita ini adalah hamba yang lemah. Kita selalu meminta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat baik di dunia maupun di hari akhirat. Jadi di antara nikmat-nikmat yang ada di dunia, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Apalagi kita dijadikan sebagai umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diriwayatkan bahwa para nabi-nabi meminta kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi para nabi-nabi pun meminta kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dikabulkan oleh Allah. Contohnya adalah Nabi Al-Khadir, Nabi Khidir. Ya, beliau hidupnya sebelum zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, namun meminta kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, sampai sekarang masih hidup menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi adalah Nabi Isa alaihi salam, yang hidupnya 500 tahun sebelum dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis yang sahih, nanti di akhir zaman beliau akan turun dan menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi-nabi meminta kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Mengapa? Karena mengetahui betapa besarnya kemuliaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan bahwa umat yang terakhir diutus oleh Allah
namun yang pertama memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Imam Abu Ja'far, yaitu Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu, seorang imam di zamannya. Beliau adalah putra daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, imam di zamannya. Beliau adalah putra daripada Al-Imam Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, seorang imam di zamannya. Beliau adalah putra daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu, dan putra daripada As-Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, pemimpin para wanita. Beliau adalah putrinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, beliau berkata bahwa para ulama-ulama tafsir mufassir itu menjelaskan bahwa arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling diharapkan di dalam Al-Quran, ayat yang paling dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang melampaui batas, berlebihan di dalam berbuat dosa, jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa. Sebesar apapun dosa kita, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini adalah ayat yang paling dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami berpendapat bukan itu ayat yang paling diharapkan di dalam Al-Quran. Bukan itu ayat yang paling dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ayat yang lebih dekat dengan rahmatnya Allah. Ada ayat yang lebih diharapkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, Allah akan memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad sehingga engkau ridha wahai Nabi Muhammad. Ya, ini adalah ayat yang lebih dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ridha jika ada satu dari umatnya yang berada di dalam api neraka. Nabi Muhammad ridha kalau seandainya semua umatnya bebas dari api neraka, dan permintaannya Nabi Muhammad ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ini bagaimana kita menjadi mulia karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan di antara nikmat-nikmat dunia, maka Islam cukup sebagai nikmat yang paling besar. Wa inna, yang kedua, wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Beliau berkata yang kedua adalah, dan di antara banyaknya pekerjaan-pekerjaan di dunia ini, banyak kesibukan-kesibukan di dunia ini, yakfika ta'atu syughlan, cukup bagimu ketaatan itu adalah pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan yang paling bermanfaat untuk kita. Yang paling mulia adalah ketika kita bekerja untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika kita sibuk berbuat taat kepada Allah, itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Semua pekerjaan yang kita lakukan yang tidak ada hubungannya dengan ketaatan kepada Allah, semuanya sia-sia. Semuanya akan
istilahnya tidak ada manfaatnya, tidak ada yang dibawa mati. Yang dibawa mati, yang bermanfaat selama-lamanya, yang mendatangkan pahala dari Allah adalah ketika orang bekerja berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, majelis kita ini kita berkumpul bersama untuk berzikir, bersalawat. Ini adalah pekerjaan yang bermanfaat selama-lamanya, abadi sampai di hari akhirat nanti. Bahkan para ulama menjelaskan kalau seandainya orang-orang yang telah meninggal mereka diminta ya untuk meminta sesuatu ya, seandainya orang-orang yang telah meninggal dunia mereka diberi permintaan, maka mereka akan meminta untuk dihidupkan dan hadir majelis. Karena apa? Tahu betapa besarnya pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah wa inna minan nasihati minal mau'izati yakfikal mautu mau'izan ya. Lalu yang ketiga beliau berkata, dan di antara banyaknya nasihat-nasihat untuk kita, di antara banyaknya peringatan-peringatan untuk kita, cukup bagimu kematian sebagai peringatan yang paling besar. Ketika kita melihat orang yang meninggal, cukup itu adalah nasihat yang paling besar untuk kita, bahwa semuanya kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang ingat mati, maka amalannya akan menjadi baik. Ya, mantala amaluhu sa'a amaluhu. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang panjang angan-angan. Siapa itu orang yang panjang angan-angan? Yaitu orang yang lupa mati. Orang yang lupa mati amalannya pasti buruk. Orang yang ingat mati amalannya pasti baik. Walaupun orang sibuk bekerja, ingat mati akan takut korupsi, takut mencuri, takut berbuat zalim dan lain sebagainya. Jadi kita diperintahkan untuk sering-sering ingat mati ya. Bahkan itu cara untuk membersihkan hati. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati bisa berkarat sebagaimana besi yang bisa berkarat jika terkena air. Sahabat bertanya, fama jalau wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati dari karatan? Jadi hati juga bisa karatan seperti besi yang berkarat. Orang yang hatinya karatan susah untuk beribadah kepada Allah, susah untuk berzikir menyebut nama Allah, susah untuk berbuat taat, berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat bertanya, fama jalauha, bagaimana cara untuk membersihkan hati dari karatan? Kalau besi kan bisa dicat ya, hilang karatannya. Kalau hati bisa dicat ya enak ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, cara membersihkan hati dari karatan yang pertama kasratu dzikril maut, banyak-banyak ingat mati. Orang yang sering ingat mati, bersih hatinya, ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah qiraatil Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Itu cara untuk membersihkan hati. Orang yang sering ingat mati maka akan memiliki sifat zuhud di dunia. Jadi bagaimana caranya agar kita memiliki sifat zuhud? Yaitu dengan ingat mati ya. Sebab apa? Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta dunia sumber dari semua kesalahan, semua kejahatan, semua dosa, sumbernya adalah cinta dunia. Jadi cinta dunia, hubbud dunia, kebalikannya adalah az-zuhdu fid dunia, zuhud. Zuhud itu adalah tidak cinta
dunia. Kebalikannya pun demikian, zuhud di dunia adalah sumber dari semua kebaikan. Cinta dunia sumber dari segala keburukan, zuhud adalah sumber dari segala kebaikan. Cara agar kita memiliki sifat zuhud adalah dengan sering-sering ingat mati. Berkata Sayyidina Utsman bin Affan, ya, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau julukannya adalah Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Mengapa? Karena beliau dua kali menjadi menantunya Nabi kita Nabi Muhammad. Yang pertama, beliau menikah dengan Siti Ruqayyah radhiyallahu taala anha, meninggal dunia, menikah lagi dengan putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Ummu Kulthum, lalu meninggal lagi. Ketika meninggal lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau saya punya putri lagi, saya nikahkan dengan Utsman bin Affan. Menunjukkan betapa mulianya sahabat Utsman bin Affan. Kita mau jadi menantunya kiai, banyak syaratnya, repot ya, banyak aturannya, nggak sembarang ya, apalagi menjadi menantunya Nabi kita Nabi Muhammad. Ini diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sangat mulia, bahkan ya itu diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan memiliki sifat malu yang sangat tinggi. Malu, yang namanya malu itu malu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Yang namanya malu, malu untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Kalau malu pakai kopiah misalnya, itu namanya bukan malu, penakut, pengecut. Ya, malu memakai siwak bukan malu, itu namanya penakut. Ya, malu untuk hadir majelis, malu untuk sholat berjamaah, itu bukan malu. Yang namanya malu al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Apa itu malu? Malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu, malu untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Bahkan dari tingginya sifat malunya Sayyidina Utsman bin Affan, para malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Nabi Muhammad mengabarkan para malaikat itu malu kepada sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, beliau berkata, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, man taraka dunya ahabbahullah. Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka akan dicinta oleh Allah. Itu yang namanya zuhud, meninggalkan dunia. Tapi apa maknanya meninggalkan dunia? Jangan salah paham, bukan berarti kita nggak boleh punya dunia. Justru orang Islam, orang beriman, carilah dunia sebanyak-banyaknya. Carilah dunia sebanyak-banyaknya. Tapi apa? Dunianya itu kita gunakan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunianya itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Dunianya digunakan untuk sedekah, untuk wakaf, untuk syiar Islam, untuk majelis, ya. Itu yang namanya orang cinta akhirat, zuhud di dunia. Ya, jadi orang yang dunianya digunakan untuk mencari pahala dari Allah, itu yang namanya orang zuhud, cinta akhirat, tidak cinta dunia. Yang namanya orang cinta dunia, ya, gara-gara dunia meninggalkan akhirat, meninggalkan ibadah kepada Allah, apalagi sampai gara-gara dunia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi barang siapa yang meninggalkan dunia, mantaraka dunia ahabbahullah. Barang siapa yang meninggalkan dunia akan dicinta oleh Allah. Ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Orang yang menggunakan dunianya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tarakadz-dzunub ahabbahul malaikah. Yang kedua, Sayyidina Utsman bin Affan beliau berkata, barang siapa yang meninggalkan dosa maka akan dicinta oleh para malaikat. Orang yang meninggalkan dosa akan dicinta oleh malaikat. Malaikat paling benci orang yang berbuat dosa. Malaikat paling cinta kepada orang yang tidak berbuat
dosa. Mengapa? Karena dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini minimalnya derajat zuhud. Jadi zuhud itu ada banyak tingkatan. Minimalnya tingkatan zuhud adalah tidak berbuat dosa. Orang sudah meninggalkan perbuatan dosa, itu dianggap orang yang zuhud. Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa addi maftaradallahu alaika takun a'badan nas. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalankan apa yang Allah wajibkan kepadamu, maka kamu menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah. Orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah, yang menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang banyak sedekahnya misalnya, banyak zikirannya misalnya, banyak itu ini, tapi tidak menjalankan ibadah yang wajib. Ya, meninggalkan ibadah yang wajib itu masih dianggap sedikit ibadahnya. Tapi orang yang dianggap paling tinggi ibadahnya menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah, baru ditambah dengan yang sunnah. Lalu yang kedua, wastanib maharimallah takun ashadan nas. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan perbuatan dosa, maka kamu menjadi orang yang paling zuhud. Orang yang zuhud itu dasarnya adalah meninggalkan dosa. Orang misalnya meninggalkan dunia, tidak memiliki kemewahan dunia, tidak menikmati dunia, tapi masih berbuat dosa, itu dianggap orang cinta dunia. Karena dasarnya cinta dunia itu apa? Hubbud dunia tadi, cinta dunia sumber dari segala keburukan. Ya. Jadi minimalnya derajat zuhud adalah meninggalkan perbuatan dosa. Wah, lalu yang ketiga adalah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waradha bima qasamallahu lak takun aghnan nas, dan selalu merasa ridho menerima apa yang Allah berikan kepada kita, merasa ridho menerima, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya adalah orang yang kaya hati. Siapa itu orang yang kaya hati? Selalu rela menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu memiliki sifat rakus, nggak ada kenyangnya terhadap dunia, ya, walaupun banyak dunianya, tapi selalu merasa lapar terhadap dunia, nggak ada kenyangnya, rakus kepada dunia, itu dianggap orang yang miskin hatinya. Tapi orang yang kaya hatinya, selalu menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Utsman berkata tiga. Yang pertama, tinggalkan dunia, ya, dengan memperbanyak ibadah, kamu menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya. Dan tinggalkan perbuatan dosa, kamu menjadi orang yang paling zuhud. Lalu yang ketiga, akan dicinta oleh malaikat. Lalu yang ketiga adalah, yaitu dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan putuslah harapanmu kepada orang lain. Jangan berharap kepada orang lain. Boleh-boleh saja minta bantuan, minta pertolongan, tapi harapan kita hanya kepada Allah, ya. Putuskanlah harapanmu kepada orang lain, maka kamu akan dicinta oleh orang muslim. Jadi cara agar dicinta oleh orang lain, jangan kita berharap kepada orang lain, ya. Dalam hadis juga disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia. Zuhud di dunia, mencari dunia bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk mencari pahala dari Allah, maka Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Jangan berharap harta orang lain, maka kamu akan dicinta oleh orang lain. Nah, ini tips agar kita dicinta oleh Allah, agar kita dicinta oleh orang lain yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, kita Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sebentar,
maka jadikanlah dunia ini untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali beliau berkata, yang namanya zuhud bukan kosongnya tangan dari dunia, tapi kosongnya hati dari dunia. Ya, kadang orang tangannya kosong dari dunia, tapi yang dipikirin selalu dunia, yang diharapkan selalu dunia. Itu namanya orang cinta dunia. Yang namanya orang zuhud dunia, kosong hatinya dari dunia. Walaupun tangannya banyak dunia, orang yang kosong hatinya dari dunia, di dunianya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kasiran Habib yang sudah memberikan kepada kita tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan, dan menjadi bekal dalam perjuangan dan dalam aktivitas keseharian kita, terutama kegiatan dakwah yang kita lakukan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, karena memang kita juga dibatasi waktu. Tadi Habib juga berpesan biar gak lama. Baik, sebelum diakhiri, mungkin masih ada qasidah satu lagi terakhir, ada nggak? Tawasulan terakhir ya. Iya. Baik, jamaah rahimakumullah.